Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya Nuzul Agama Ramadan dari program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan kajian Islam dalam 7 menit ke depan dengan judul Perintah Sholat dan Pentingnya Sholat, yang bersumber dari buku 60 menit terapi sholat bahagia yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG pada halaman 78. Menurut buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, menurut bahasa, sholat itu berarti doa. Dengan pengertian ini, sholat adalah ibadah yang gerakannya mengandung doa. Dari kita sholat awal saat kita bertakbir hingga kita melakukan salam, semuanya itu mengandung doa. Jadi tidak ada yang tidak penting dalam sholat. Di antara semua kewajiban-kewajiban sholat, di antara semua kewajiban-kewajiban ibadah lain, sholat adalah yang paling tinggi kedudukannya dan paling pokok. Perintah sholat dalam ayat Al-Quran dan hadis, sholat adalah tiang agama yang tidak bisa dan tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun atau dalam kondisi apapun. Meskipun kita lagi sakit, meskipun kita lagi sibuk, itu tidak boleh teman-teman untuk meninggalkan sholat. Meskipun kita sakit, sholat itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Kita masih bisa dikasih dispensasi untuk melakukan sholat dengan cara duduk, ataupun jika tidak bisa duduk, kita bisa lakukan sholat dengan cara berbaring. Jika tidak bisa juga, kita bisa dikasih dispensasi untuk melakukan sholat di lain waktu. Asalkan sholat ini tidak boleh ditinggalkan teman-teman, karena sholat adalah tiang agama. Bagaimana jika kita memiliki agama Islam, tapi tiangnya tidak ada? Itu sama aja kita merobohkan agama kita sendiri. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain teman-teman, kayak puasa ataupun zakat. Puasa bisa diganti dengan fidyah jika kita sakit, ataupun zakat juga masih bisa dikasih keringanan. Jika orang-orang miskin tidak bisa membayar, itu masih bisa dikasih keringanan. Dalam perintah sholat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kata sholat disebut dalam Al-Quran yaitu sebanyak 234 kali dalam Al-Quran. Dalam penyebutannya selalu dikaitkan dengan ketentuan ibadah lainnya dan akibat-akibatnya. Salah satunya adalah kewajiban sholat dan ketentuan waktunya. Sholat harus dikerjakan pada tepat waktu teman-teman, dan harus dikerjakan oleh semua umat muslim. Seperti yang ada di surat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi teman-teman, sholat ini sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau subuh sudah ditentukan waktunya jam segini, zuhur juga sudah ditentukan waktunya, asar juga sudah ditentukan waktunya, maghrib juga sudah ditentukan waktunya, dan begitupun isya. Kita sebagai anak muda teman-teman, ayo untuk melaksanakan sholat. Meskipun kita sebagai anak muda yang sering melakukan maksiat, meskipun kita sering melakukan dosa diam-diam maupun terang-terangan, ayo teman-teman, kita tetap laksanakan sholat, karena sholat ini adalah tiang agama kita. Dengan sholat, kita masih memiliki satu benang yang tersambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau kan memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga Allah tidak ingin memutus hubungan kita tidak ingin memutus hubungan Allah dengan kita, teman-teman. Jadi, ayo teman-teman, kita laksanakan sholat meskipun kita sibuk, meskipun kita ini memiliki banyak dosa. Allah
pasti mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, sholat dan zakat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 dikatakan, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Selain mengerjakan sholat, umat Islam memiliki kewajiban yang bersifat horizontal, yaitu contohnya seperti zakat. Tidak hanya sholat, zakat juga dikatakan dalam Al-Quran digandingkan dengan sholat. Selanjutnya yaitu sholat dan keselamatan dari dosa. Disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Teman-teman, ini sudah terbukti. Jika kita melakukan sholat, kita akan memiliki hati yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan takut melakukan dosa jika kita melakukan sholat itu dengan benar. Jika kita melakukan sholat itu dengan sering, kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keteguhan hati agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, tidak melakukan maksiat. Sama seperti yang dikatakan pada Al-Quran surat Al-Ankabut pada ayat 45 ini. Mungkin segitu saja kajian Islam dari saya, Nuzul Agama Ramadan. Selanjutnya mungkin ada video lanjutan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.